Shalom, bagaimana kabar saudara? Luar biasa? Haleluya. Saudara, kita adalah jemaat yang bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang benar. Tema kita, tema pelayanan di tahun 2020 adalah sebagai Hupernikau, yaitu pemenang total, terus melahirkan Hupernikau. Nah, pagi hari ini tema khotbah saya adalah tekun melaksanakan misi Yesus. Tekun melaksanakan misi Yesus. Mari saudara siapkan Alkitab. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk saudara. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Alkitab menyatakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Artinya, semua manusia pasti binasa, mati, masuk neraka, jika saja Allah tidak turun tangan untuk menyelamatkan. Dan peristiwa itu sudah Allah lakukan, yaitu saat Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, pertanyaannya sekarang, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Allah yang begitu besar? Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Allah yang begitu besar? Ada 3 hal paling tidak yang dapat kita lakukan. Yang pertama, bersyukurlah selalu dalam segala hal. Bersyukurlah selalu dalam segala hal. Mari kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan untuk saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi dasar untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan, bahkan dalam segala hal, dalam segala keadaan? Jawabannya tidak lain adalah karena kasih Allah yang begitu besar telah dibuktikannya untuk kita, telah dilakukannya untuk kita. Ingat, Allah menyelamatkan manusia berdosa bukan karena manusia itu layak untuk diselamatkan, tapi karena begitu besarnya kasih-Nya atas manusia. Namun ironisnya, banyak anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan atau sedang berada dalam kesulitan hidup merasa bahwa Allah tidak mengasihinya, merasa Allah tidak memperdulikannya, merasa Allah tidak mau menolongnya. Mungkin saudara juga pernah merasa seperti itu. Saat dalam pergumulan, merasa ditinggalkan oleh Yesus, merasa Allah tidak mengasihi. Saudara merasa hanya berjuang sendiri menghadapi masalah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, salah jika Anda berpikir seperti itu. Sadarlah, wujud nyata kasih Allah yang terbesar bagi kita manusia, yaitu keselamatan kekal. Dan itu sudah Dia berikan. Apalagi yang harus Allah buktikan? Yesus berkata di kayu salib sebelum menghembuskan nafasnya, Tetelestai. Tetelestai. Yang artinya sudah selesai.
Misi Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa sudah selesai. Karena begitu besar kasih Allah untuk saudara dan saya, maka dikaruniakannya Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda benar-benar merasakan kasih Allah dalam hidupmu? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seorang bapak pernah mengeluh kepada saya karena keberadaannya. Dia berkata, "Pak Pendeta, mengapa hidup saya masih saja seperti ini? Padahal saya sudah lama percaya kepada Yesus. Sudah lama percaya kepada Yesus. Lihat Pak, rumah saya sampai saat ini masih jelek. Kehidupan keluarga saya sampai saat ini masih kekurangan." Lalu singkat cerita, saya memberi dia nasihat firman Tuhan. Agar dia sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus. Artinya bukan hidup hanya percaya kepada Yesus, tetapi hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup bergaul intim dengan Yesus. Rajin ke gereja. Karena saat itu dia dan istrinya ke gereja itu hanya kapan mereka mau saja. Tidak ada kesetiaan. Saya telah panjang lebar membimbing dia dengan firman Tuhan. Tapi ternyata tidak ada hasilnya. Dia tetap tidak sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya, akibatnya kita sudah tahu saudara. Hidupnya bukan semakin baik, tapi semakin tidak karuan. Anak-anaknya dengan pergaulan yang tidak baik akhirnya meninggalkan Yesus. Karena tidak ada contoh yang baik yang dapat ditiru dari orang tuanya. Dan ia sendiri bersama istrinya entah masih ke gereja atau tidak. Saya tidak tahu. Saya sangat sedih melihat keberadaan keluarga ini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi persoalannya. Banyak anak Tuhan yang belum bisa hidup bersyukur dalam segala hal. Tidak mau setia dengan perkara kecil. Hanya mau hidup enaknya saja. Seandainya kita benar-benar bersyukur atas anugerah terbesar yang telah Yesus lakukan untuk kita di kayu salib, pastilah kita juga bisa bersyukur untuk semua hal. Termasuk bersyukur saat keadaan ada dalam keadaan yang tidak baik menurut kita. Karena sesungguhnya yang terbaik sudah Allah lakukan untuk kita, yaitu keselamatan kita. Amin. Haleluya. Hal yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Allah yang begitu besar adalah melakukan amanat agungnya. Mari kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Saya akan bacakan untuk kita. Matius 28 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang saya kasih dalam Yesus, apa yang menjadi dasar untuk kita melakukan amanat agungnya? Jawabannya tidak lain adalah karena Allah telah lebih dulu bertindak untuk menyelamatkan kita, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal. Tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa adalah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus untuk mati di kayu salib. Oleh karena itu, kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus membuktikan kasih kita kepada Allah dengan cara melakukan amanat agung Yesus, yakni memberitakan Injil dan menjadi saksinya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda menjadi saksi dan memberitakan Injil?
Banyak anak Tuhan ketika saya tanya, mengapa sampai saat ini Anda belum juga bersaksi memberitakan Injil? Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, saya merasa tidak layak Pak Pendeta sebagai orang berdosa untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Mungkin jawaban seperti itu juga pernah ada dalam pikiran saudara. Itu pemikiran yang salah. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan lagi orang berdosa. Saya ulang. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan lagi orang berdosa. Karena dia sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah orang-orang ciptaan baru, bukan lagi orang berdosa. Tapi sekalipun kita adalah ciptaan baru, ingat, kita masih bisa berbuat dosa. Saya ulang pernyataan ini. Kita adalah orang-orang ciptaan baru, bukan lagi orang berdosa. Tapi sekalipun kita adalah ciptaan baru, ingat, kita masih bisa berbuat dosa. Lalu, bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa lagi? Jawabannya, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Terus bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Dan katakan pada diri kita seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan dapat membalas kasih Allah yang begitu besar dengan melakukan amanat agungnya. Melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Amin. Lakukanlah mulai sekarang dengan setia. Dan hal yang ketiga yang terakhir, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Allah yang begitu besar? Yang ketiga, tekun melaksanakan misi Yesus. Tekun melaksanakan misi Yesus. Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ada kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi misi kita di dalam dunia ini bukan hanya untuk menerima keselamatan kekal pribadi kita saja, tetapi kita juga harus memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan. Dan itu adalah misi Yesus yang ia perintahkan untuk kita lanjutkan setelah ia menyelesaikannya di kayu salib. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, sebagai orang percaya menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil seharusnya sudah menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Walaupun mungkin kita akan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak melakukannya. Karena sebagai orang-orang percaya, kita adalah para hupernikau. Roma 8 ayat 37, yaitu para pemenang total, menang terhadap kuasa dosa, menang terhadap tipu muslihat iblis, dan menang terhadap sistem dunia yang melawan Allah. Dan tentunya sesuai tema pelayanan kita di tahun 2020 ini, sebagai hupernikau terus melahirkan hupernikau. Sudah seharusnya selama kita masih diberikan nafas kehidupan di dunia yang fana ini, kita harus bertekun dalam melaksanakan misi Yesus ini. Amin. Haleluya.
Jadi kesimpulan firman Tuhan saat ini, untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, maka kita harus selalu bersyukur dalam segala hal, melakukan amanat agung, dan tekun melaksanakan misi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat kami masing-masing. Kuasa-Mu tidak dapat dibatasi waktu dan tempat. Kami percaya kami sudah diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan di dalam jiwa kami, dan Roh Kudus ajar kami lebih dalam lagi untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu memberkati kami. Berkati ibadah kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan. Amin.